kemarin hari Jumat dijelaskan masih kurang. Terusannya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pemimpin, masing seorang pemimpin, wa yusbatul amnu wa yuhfadul waton wa yusayyadu imadu tarbiyatu wa taklim wa yunsarul adlu wa ghair zalik. Nih, seorang pemimpin, seorang mau jadi seorang gubernur, seorang presiden, seorang bupati, ya, seorang penguasa, intinya seorang penguasa. Yang kemarin bersama Jumat, wa yusabbatul amnu, seorang pemimpin harus bisa dia itu menjaga, benar-benar menjaga al-amnu, keamanan dalam negaranya. Ya, pemimpin harus wa yusabbatul amnu, bisa menjaga keamanan dalam negaranya. Yang kemarin yang pemimpin itu harus ada apa? Wal jusud, ya, bukan jusud, wal junud, ya, pemimpin harus ada bala tentara, ya, harus ada seorang angkatan tadi, dari mulai ABRI, dari mulai polisi, dari yang lain semuanya, ya, harus bisa menjaga keamanan, ya, bagi rakyatnya, yang mana rakyatnya telah memilih pemimpin. Wayuh fajul waton, seorang pemimpin harus bisa menjaga tanah kelahirannya, yaitu Republik Negara Indonesia yang sering disebut dengan NKRI. Ya, NKRI bukan harga mati, tapi harga hidup. Hidup terus NKRI gitu. Bukan harga mati, harga hidup. Ya, NKRI harga mati harus benar-benar berjuang dengan, ya, Republik Rakyat Indonesia. Barulah engkau katakan NKRI harga mati. Loh, kalau nggak bisa berjuang, hanya berkata dalam ucapan, tidak ada perbuatan, hanya sia-sia. Ya, yang melakukan NKRI harga mati yang pertama siapa? Seorang pemimpin. Ya, yang kedua di bawahnya pemimpin, gubernur, wali kota, segalanya. Yang paling bawah banget, ya, yang tiap maghrib putih ame ngopi, Pak RT sama Pak RW. Nah, Pak RT, Pak RW harus bisa banget yang menjaga dia suatu rakyat. Ya, saling, ya, bersama, kerja bersama dari atasan sampai bawahan. Kata Pak RT-nya atau kata Pak RW-nya yang sekedar tanda tangan, nggak pernah keluar malam. Dia keluar tahu ada maling. Dia maling urusannya RT, dia maling urusannya RT. Hati dia itu, udah amat udah, itu nggak ada ansip, kan? Nggak ada ansip. Hansipnya bodo amat. Kenapa ya bodo amat? RT-nya tidur ini, udah main catur aja lah. Paham ya sih? Ketika yang terjadi seperti itu, ketika dia masa bodoh, ya, ketika diberikan mandat kepada seorang presiden, kepada gubernur kepada wali kota, kepada bawahannya, mandat tadi dianggap biasa. Ya, mandat tadi juga anggap biasa kepada seorang pemimpin, dia diberikan kepada bawahannya. Terus bawahan-bawahannya akan bodo amat. Artinya nanti bawahan-bawahannya hanya sekedar ngopi, rokok, nipu orang, nipu sini, ya, sehingga dia jadi apa? Apa itu ngambil duit? Bukan salah maling, apa nih? Korupsi. Maling, ya, khusus maling ayam. Kalau atasan korupsi, gitu. Allahu Akbar. Jadi seorang pemimpin wajibul waton harus bisa menjaga negaranya. Ya, dia bisa menjaga negara, barulah dia dikatakan seorang pemimpin. Wa yusayyadu imad. Nah, ya, wa yusayyadul imad, dan seorang pemimpin harus punya kekuatan. Tadi kekuatannya kemarin tuh, ya, memimpin harus punya junud. Harus punya junud, dan yang kedua wa yashulul maqasid fi kulli firqah.
Pemimpin harus punya pasukan, ada ABRI, ada tentara, ada polisi, segalanya semuanya. Ini orang pemimpin. Ya, bedanya pemimpin dunia dengan Allah Subhanahu wa taala beda. Kalau pemimpin dunia masing punya pasukan. Allah sendiri. Gitu kan? Beda Allah dengan hambanya, beda. Pencipta dengan yang dicipta, beda. Dan pemimpin harus punya apa? Buat junud harus punya bala tentara. Terus pemimpin harus tarbiyatu wa ta'lim. Imadu wa tarbiyatu wa ta'lim. Pemimpin harus punya kekuatan. Dalam tarbiyah wa ta'lim. Pemimpin harus bisa memberikan kekuatan pada tarbiyah, pada pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang lebih utama daripada pengajaran. Ya, makanya ulama-ulama dahulu ya dia alim, beliau alim karena terdidik, karena tarbiyah. Sebelum li taklim, sebelum belajar ada tarbiyah, ada pendidikan. Ya kan? Ya. Orang sekolah hal kecil. Orang sekolah umum, sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, atau sekolah umum yang lain. Tarbiyah yang pertama, didikan yang pertama, misalnya dia masuk jam 7. Ya, ini tarbiyah nih. Dia masuk jam 7. Bedanya tarbiyah sama taklim. Taklim nanti pengajaran. Seorang tidak akan dapat ilmu tanpa tarbiyah. Sekolah masuk jam 7, misalnya jam 7. Biasanya kan jam 7 kalau pagi. Jam 7. Pasti murid-muridnya ada yang datang jam 7. Setengah 7 itu paling lambat. Jam 6 ya itu nyantai lah, jam 6 belah nyantai, misalnya setengah 7. Kalau jalan jam 7 atau lewat dari jam 7, ini murid ini nggak bisa masuk, gerbang udah tutup. Paham? Ya, ini tarbiyah namanya. Gitu. Tarbiyah tuh ada yang pertama di sekolahan tuh, kadang-kadang di taklim. Tapi alhamdulillah syukur ada di pondok pesantren. Di pondok pesantren ada tarbiyah. Sama kita di tarbiyahnya tadi. Masuk jam 7, ya. Dia nggak mungkin jalan jam 7. Ya, ketika dia jalan lewat dari jam 7, dia nggak sekolah. Atau dia bisa masuk, ya, tapi disetrap. Atau disetrap apa namanya? Dihukum. Setrap atau orang dulu dihukum, disuruh berdiri ambil pulang. Tujuannya apa ya? Seorang yang tadi masuk jam 7, dia masuk setengah 8, ya, tujuannya pengapokan kepada yang lain juga, bukan pada dia. Kenapa di majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmi? Nah, inti nih, kenapa kok nggak berkah? Ya, kenapa kok nggak manfaat? Mungkin kita kurang tarbiyah. Ya, ngaji tahu misalnya ngaji bis isya, inti jalan jam 9. Bahasa enaknya, ntar tunggu pengajian, buka kitabnya aja, baca salawatnya nggak ikut Nah, kurang bagus. Nih, ya kan? Banyak kan di mana-mana ketika taklim jam 7, misalnya jam 7 taklim, jam 7 udah mulai dah, atau jam 7 habis maghrib, setengah 7 udah mulai. Inti jalan jam setengah 7, ya kan? Saat itu inti udah nggak. Tujuan inti, niat seorang tadi ya hanya sekedar datang, bukan mencari ilmu. Ya, ketika dia datang jam 7, setengah 7 misalnya, maghrib dia udah datang, setengah jam, sejam sebelumnya dia sudah dah. Nah, ini anak nih benar-benar nuntut ilmu. Gitu ya, ini tarbiyah namanya. Berapa banyak orang sekedar datang mengharapkan keberkahan, langsung ditaklim, nggak bisa. Taklim tanpa tarbiyah nggak bisa. Ya, tarbiyah dulu, barulah ditaklim, barulah pengajar, diberikanlah pandangan ilmu. Nah, seorang pemimpin
Wa yusayyidu imadu tarbiyah wa ta'lim. Seorang pemimpin harus bisa menguatkan, ya, harus bisa membentuk kepada rakyatnya semuanya, ya, biar rakyatnya bisa bangun, bisa rakyatnya itu bisa bikin kapal, ya, bisa rakyat bikin pesawat, segalanya tuh, biar rakyatnya nggak ada yang nganggur, nggak ada yang bego. Ini pemimpin nih, siapa yang nggak sekolah nih? Tuh, ya kan, disuruh sekolah. Dalam sekolah semuanya ada tarbiyah. Siapa yang nggak ngaji nih? Tuh, disuruh ngaji. Yo, di kampung ini, misalnya di Menteng Dalam banyak pengajian. Ya, Menteng Dalam banyak pengajian, di musola, di taklim segalanya, di masjid segalanya. Itu, RT RW. Oh, harus ikut campur. Lu harus turun masyarakat. Besok jangan lupa hadir pengajian di musola ya. Besok jangan lupa hadir pengajian di masjid ya. Besok jangan lupa pengajian. Yang sering ada di YouTube Markoja. Jangan lupa ikutin tuh pengajiannya. Tuh. RT gitu. Supaya apa? Ya, orang tuh punya akhlak yang mulia, orang tuh nggak bego. Kehancuran orang yang hidup di dunia, kenapa dia hancur? Karena jahil. Jahil kata orang Betawi dulu, orang nakal jahil lo, iseng kan. Padahal jahil dalam bahasa Arab bego, bodoh. Itu namanya jahil. Jahil bahasa apa boh? Bodoh. Orang tuh bilang jahil lo. Orang jahil tuh. Bodoh kan orang jahil, orang jahat. Tuh kan? Tuh, bener jahat karena dia tidak mengetahui ilmu. Siapapun menghilangkan kebodohan pada dirinya pasti hidupnya mulia. Siapapun dia belajar dari waktu ke waktu dibelajar pasti mulia. Gitu kan? Apalagi sekarang sekolah gratis dari mulai SD sampai SMP kan? Sampai SMA kali? Hah? Sampai SMA. Sekolah digratisin, jangan santai. Pemimpin kita udah baik, presiden udah baik, gubernur udah baik, segalanya udah jelas. Udah digratisin, malah nggak pernah belajar. Udah digratisin, malah nggak pernah berpikir. Ntar disalahin presidennya, ntar disalahin gubernurnya. Padahal lu sendiri yang berbego. Nggak berterima kasih atas pemberian. Gitu ya. Terus wayun sarul adlu. Nah, pemimpin harus mempunyai sifat yang adil. Sifat yang adil. Orang nyolong ayam di penjara, ya kan, bisa 3 bulan. Orang korupsi masih di luar aja. Orang bunuh polisi, kata cerita tuh, ya, orang bunuh polisi sekarang maling sekarang, ya, polisi bingung sekarang. Kenapa? Polisi yang ditangkap polisi yang ditangkap polisi, penjahatnya polisi yang ditangkap polisi, yang kena siapa? CCTV. Yang kena CCTV, bingung kan nama CCTV gitu. Tuh, negara harus adil, presiden harus adil, ya, seorang penguasa harus adil. Tuh, dia dengan adil udah nggak beres nih orang nih. Tuh, kenapa ya bunuh polisi? Tuh, gara-gara dia jadi jelek nih semuanya nih, betul kan? Tuh, siapa namanya tuh polisinya? Parno. Astagfirullahaladzim, kayak Parno suka baca pikir. Wakil salik dan lain sebagainya. Ya, jadi ada seorang pemimpin harus bisa adil, ya. Kemarin tuh, ya, yang harus bisa menjaga kesehatan rakyatnya, harus bisa membangun jembatan, harus bisa membangun gedung-gedung, punya benteng, semua untuk rakyatnya. Tapi kan udah sebagian tuh tadi tuh pemimpin sekolah yang tadinya bayar jadi gratis. Ada lagi kuliah gratis juga ada kan ya? Ada kalau mau diurusin tuh, bukan baik pemimpin begitu. Pemimpin nggak boleh disakiti, pemimpin nggak boleh dihina. Ya, sudahkah rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang punya presiden tiap sholat mendoakan pemimpinnya? Udah apa belum rakyat Indonesia? Yang ada apa? Menyakiti atau sebentar-bentar demo segalanya.
Doain, ya Allah, mohonkan memimpin saya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan dia pemimpin yang adil, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oh, sudah belum? Kita dikit-dikit jelekin pemimpin, nggak boleh, haram hukumnya. Ketika pemimpin tadi sesuai tadi, melakukan hak-haknya, menepati janjinya. Mimma yarfa'u an-niza, seorang pemimpin harus bisa menghilangkan daripada permusuhan. Ya, di antara suku satu yang kemarin dengan suku lainnya, atau di antara kampung satu dengan kampung lainnya, ya, atau daerah satu dengan daerah yang lainnya, harus bisa nih menghilangkan. Bagaimana itu semua adil, semua nggak berantem. Gampang caranya. Rakyat butuhnya cuman makan, rakyat minum. Mungkin apa ya, dia ribut segalanya, mungkin ekonominya kurang. Ekonominya ada, masih ribut juga, emang dibego. Perut kenyang, masih berantem juga, emang dibego. Gitu. Nggak boleh. Seorang pemimpin harus bisa nih, harus bisa menghilangkan segala permusuhan di antara daerah atau tetangga, segalanya di antara permusuhan sesama manusia. Harus bisa menghilangkan, harus bisa menenangkan, sehingga hidup rakyat di mana-mana adil, damai, sejahtera. Wayakulu husul amnu. Wayakulu husul amnu. Wayakulu husul amni. Seorang pemimpin harus bisa menanggung, ya, hasil daripada keamanan. Harus pemimpin menanggung keamanan. Ketika seorang ingin menjadi pemimpin, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi lurah, mau jadi kuwu, ya, harus bisa menanggung keamanan. Ya, kenapa harus dibilang pemimpin? Siapapun dibilang pemimpin, pasti dia diberikan amanah. Siapapun pemimpin, pasti diberikan amanah. Kayak kecil aja dah. Ya, inti ada yang ketua OSIS, atau ketua kelas, atau ketua kuliah, apa namanya, Pik? Ketua kuliah apa? BEM, BEM. Ya, ketua BEM. Pasti inti diberikan amanah. Ketika inti nggak adil, inti dijauhin atau inti dikeluarin. Itu kan? Itu kan? Siapapun pemimpin diberikan amanah. Orang yang diberikan amanah, dia hianat. Itu salah satu tanda orang munafik. Tanda orang munafik, dia berikan amanah, dia hianat. Tuh, nggak boleh nih. Ya. Presiden ada benar, ya, pasti semua presiden itu benar. Bawahannya yang kurang benar. Bawahannya yang kurang benar nih. Gara-gara bawahannya kena atasannya. Itu bawahannya paling benar, udah bawa atasan udah benar, bawahannya nggak benar. Ya, jarang presiden korupsi. Yang bawahannya yang korupsi. Gitu kan? Kalau bahasa Jawanya dibilang tuh, lo bikin apaan? Kuwu segalanya kan? Tuh, ya? Atasnya benar, bawahannya yang nggak benar. Terus wa istabur roha, barulah kalau pemimpin tadi sudah sesuai dengan pandangan yang di atas, yang dari malam Jumat sampai sekarang, seorang pemimpin harus yunsuruddin, harus menolong agama, watu komul hudud, harus menegakkan hukum, watu adul qurud, menepati janji-janjinya semuanya, wa yumtanul ta'adud, mencegah segala permusuhan, watu komodima, mencegah daripada pertumpahan darah, segalanya sampai semuanya. Baru wa istabur roha, baru dia bisa mengambil kenikmatannya. Ya, baru dia bisa merasakan nikmat jadi seorang pemimpin. Ketika pemimpin itu adil sesuai dengan janji-janji.
Fanta fi najrun a'malihim jaliyah. Ketika jelas semua, tampak semua, wasahiru ala nafiin, kita bisa melihat tuh daripada kemanfaatannya. Yaji muka antukhlisu fi mahabatihim. Wajib kita mencintai, wajib kita wa musa'adatihim, menolong seorang pemimpin tadi. Tuh, wajib itu tuh, mencintai wa musa'adatihim, menolong pemimpin tadi. Wa ta'atihim, dan taat kepada pemimpin tadi, allati qaranallahu subhanahu wa ta'ala, yang mana taatnya dibarengkan dengan taat kepada Allah ta'ala, bitaati dengan taat kepada Allah ta'ala dan rasulnya, sesuai dengan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atir rasul wa uli amri minkum. Barulah ayat tadi keluar. Itu orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul dan pemimpin kamu di mana kamu berada, yang pemimpin tadi sesuai dengan pandangan-pandangan agama. Wadab umayuk diru minar rusumi litasru fi masailil umumiyah. Nah, seorang pemimpin memberikan tuh, ya, memberikan daripada wadab umayuqaddimu rusumi, ya, wadab memberikan suatu perkara kepada rakyatnya, ya, dari apa yang dia ngaku watalitas ribuhu fil masolihi, ya, supaya rakyatnya nih pada baik apa yang enggak punya aneh hakul yakin sudah berikan kepada atasannya. Misalnya presiden sudah berikan kepada gubernurnya adil, bawahannya yang kurang adil, diberikan duit sekian nih buat bansos, buat apaan gitu, disunatin semua, diberikan bonusnya sudah benar beriin, yang nggak beres bawahannya. Tuh, kalau kata Iwan Fals, tikus kan, tuh, gitu, bawahannya yang nggak beres, atasannya pasti bener, bawahannya, gara-gara bawahan jadi semuanya hancur, gitu kan. Terus ya, supaya apa tadi, rakyat tadi ketika diberikan segala sesuatu, ya, kepada seorang pemimpin, ya, al-mausul umumiyah, yang sebangsa umum nih, apa nih kurangnya rakyat nih, jalanan rusak, ya, jangan lihat jalanan di Jakarta aja, jalanan di kampung-kampung, di desa-desa pada rusak, ya. Di Jakarta bukan jalanan yang rusak tuh, mungkin orang-orang yang rusak gitu. Jangan tahu jalannya terapi semua. Jakarta udah nggak ada jalanan, nggak ada lubang-lubang lagi. Ya udah rapi lubang-lubang, tapi banyak lubang-lubang berjalan. Kalau di kampung benar-benar banyak lubang. Tuh di kampung-kampung, desa-desa, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, ada orang-orang yang petani segalanya, yang seluruh rakyat Indonesia dia bisa hidup dengan petani. Hargailah petani, hormatilah petani. Mau kota ya desa, petani. Dia bagaimana bisa menanam, bagaimana dia naik motor tuh jalan kagak hancur. Banyak tuh jalan yang masih hancur di kampung-kampung segalanya. Mungkin desa adanya kuuk, mungkin duit belum turun, dia udah turun, ya dimakan kuuk buat kawin lagi. Kita nggak tahu, itu kan, kita nggak tahu. Bukan suujon, nyatanya kok jalan masih banyak yang rusak. Tuh, Jakarta ada rapi jalannya. Tuh, ya kan? Tapi orangnya kita nggak tahu. Ya, setengah rapi, setengah kagak. Iya, setengah-setengah. Terus, wabasla jahdin mahum, menyerahkan kekuatan kepada semua rakyat. Ya. Rakyat nggak punya kekuatan nih, diberikan kekuatan tuh sama seorang pemimpin. Nih taruh nih di sini depan pos polisi. Tuh polisi jangan nakutin mulu, ya kan? Jangan nakutin, orang bingung. Balik orang Betawi takutnya polisi. Ada polisi kita balik lagi, takut ditilang. Ya. Padahal udah komplit, ya udah pakai helm, ya kan? PPKB ada, STNK ada, tuh kan? Tuh, ame surat kakak dibawa juga. Ini masih takut putar balik, tuh kan? Duh, polisi jangan nakutin. Duh, kesian orang. Duh, dia mau keluar. Lupa nih. Dia lupa tuh naik motor, lupa bawa SIM. Atau naik mobil, lupa ganjil genap.
Namanya orang lupa, maklumin aja, jangan langsung ditilang, kesianan. Dikit-dikit tilang, dikit-dikit tilang. Kesianan, itu rakyat lu boy. Itu bukan orang lain, itu bukan orang bule, itu bukan pendatang, rakyat Indonesia. Hargai dia, nanti lu dihargain. Kan dikit-dikit, gua main tilang, dikit-dikit tilang. Tuh, ya itu aku bilang Pak Jokowi loh. Pemimpin harus begitu, nggak boleh dikit-dikit main tilang, dikit-dikit tilang, jangan. Tuh ikutin tuh, ya polisi Ambarita yang kerjanya di mana, nyari tuh. Ya, Ambarita cakep, nyari nih orang nggak bener nih. Tuh, ya diomongin segalanya, suruh push up, udah pulang lo ya. Tuh ngapain main tangkap-tangkap aja, kesianan. No yang lo tangkap, ya yang bikin hancur negara Indonesia, korupsi negara, itu lo tangkap, berani kagak lo? Itu lo tangkap, rakyat gampang. Nah, coba bawa TV, ya. Lo buat baik mak lu ya. Nah, lu kekurangan orang tua, mungkin lu sholatnya yang bener ya. Kalau dia orang Islam, suruh di masjid, ya. Kalau orang Kristen, nah lu pakai gereja kali lu, ke gereja nggak bawa duit. Ke orang Buddha, macam-macam dah, omongin dengan sesuai apa Tuhannya di, omongin. Jadi tenang, tuh enak tuh. Polisi tadi didoain, tuh polisi itu baik tuh. Mudah-mudahan tuh polisi itu panjang umur, betul kan? Ya, iya. Kesianan. Tilang, didagang lagi. Dagang belum laku, ditilang, bisa ribut. Ya kan? Jangan kesianan ya, sama rakyat. Jangan sama rakyat, kita harus baik-baik. Mau siapapun dia, seorang pemimpin baru dikatakan memimpin kalau dia cinta kepada rakyatnya. Ya, siapapun dia. Itu atasannya cinta, bawahannya pada kurang ajar nih. Tambah lagi Satpol PP yang lainnya dulu. Ya kesianan, ini rakyat Indonesia, bukan orang luar negeri, bukan pendatang, bukan turis. Semoga orang baik-baik, kita orang tuh baik-baik. Ya, rakyat itu bukan binatang. Jangan kau jadikan binatang, main gebuk, main sabut, segalanya. Betul kan? Rakyat bukan binatang. Jangan kaget nanti rakyat bikin nggak bener. Kalau sering disakiti dengan apa? Aparat yang baik dengan rakyatnya pasti akan hidup damai sejahtera. Ya. Wabadlajah di mahum fi jamimayah ma yuhsinul adati, memberikan segala kekuatan keseluruhannya yang baik yang sesuai dengan adatnya. Ya, sesuai dengan rakyatnya. Adatnya rakyat apa nih? Oh di sini nih, ya kan? Nih orang di sini nih perlu dibangun pos. Oh di sini nih perlu dibangun portal. Ya, yang jaga diberikan tuh, baik jaga malam jaga portal diberikan. Ya, tuh yang sesuai dia malam. Ya, seorang apa namanya penjaga tuh jaga malam. Ya ditahan yang namanya angin malam luar biasa jahat segalanya. Beliin tuh makanan kesejahteraannya. Ya kasih deh gaji UMR. Jadi kan kasih UMR gajinya kesianan. Tuh masing dia mau jaga segalanya. Seharusnya dia tidur, yang orang-orang pada tidur dia keliling-keliling kampung. Betul kan? Tuh kita nggak mampu kumpulin rakyatnya semuanya. Tahu sak dari pemerintah gajinya. Dari mana? Ya dari para tetangga yang sesuai dengan RT-nya segalanya kumpulin. Cukup semua kumpulin, jangan dipotong lagi sama Pak RT Pak RW. Ini emang udah jatahnya dia. Tuh, ya kan? Terima kasih segalanya. Coba ada tukang sampah. Coba kita nggak ada tukang sampah segalanya, terima kasih. Ini nggak ada tukang sampah, nggak ada yang mau angkat sampah. Ini nggak ada mau angkat sampah, bingung di rumah inti punya rumah bingung untuk sampah di mana-mana. Makanya bersyukur sama tukang sampah segalanya. Dia bisa angkat sampah bertong-tong tuh. Ya kan? Terima kasih, itu jasa besar. Ya, mendingan Allah panjangkan umur. Amin. Ya, pada tukang-tukang sampah segalanya yang bawa sampah, subhanallah berikan kesehatan, limpah luaskan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Kan luar biasa. Tuh, ada tukang sampah segalanya, Allahu Akbar, kayak gimana? Gitu kan? Tuh, ada pasukan kuning segalanya. Ya kan? Pasukan kuning itu, pasukan oranye. Oh, kalian terima kasih. Yang tadi nggak bersih bisa jadi bersih. Loh kan? Tuh, sekarang orang kerja pasukan kuning bukan niat bersih. Kenapa ya? Dia mau pasukan kuning? Gajinya UMR. Jangan lihat gajinya kalau buat negara. Gitu ya. Tuh.
Udah Bismillah. Tuh, kalau nggak dikaji UMR, apa nyolong? Terus, wayusi unniqah, wayusi unniqah ajra wa tijara wa sonaah. Seorang pemimpin harus bisa nih, pemimpin nih mengerti dengan apa yang pertama, ajraatin. Petani yang dia nggak punya pupuk, petani-petani yang dia nggak punya pupuk segalanya, pupuk urea buat padi segalanya, buat palawija segalanya gratisin kalau bisa. Ya, itu semua beras yang ditanam padi yang ditanam yang menjadi beras untuk makan rakyat seluruh Indonesia. Sejahterakan dia, sejahterakan petani segalanya. Yang tadi jalan kurang bagus diperbaiki jalannya, ya kan? Traktor-traktor yang untuk bajak sawah gratisin. Kita berterima kasih dengan petani segalanya. Tanpa petani, nggak makan beras kita. Ya, kita nggak ada petani nggak makan beras. Itu nggak mungkin kita makan roti, gitu kan? Karena beda badan kita yang badan bule, kita makan roti. Ya, gua makan 3 kali nggak dibilang belum makan nasi, betul kan? Makan Indomie udah makan 4 kali 5 kali ya dikatakan belum makan. Kalau dia belum makan nasi, itu makanan kekuatan. Ya, suatu negara Indonesia nih makanannya beras, hormatin petani. Tuh, traktor yang tadi dibayar gratisin. Jangan suruh bayarmu gratisin, liatin, perhatiin. Ini tengkulak jangan pada kurang ajar. Mang beras agak disekian dijual, jangan dikurangin. Tuh, negara Indonesia bisa sejahtera, bisa damai segalanya gara-gara petani. Jangan sembarangan ini. Gak ada petani gak ada makan bangsi gitu. Hanya terima kasih kepada seorang petani. Orang-orang di desa itu luar biasa. Tuh, mau jadikan kota ya desa. Gara-gara dia orang bisa hidup. Di mana-mana orang butuh nasi. Pasti Jakarta setiap rumah punya nasi atau punya beras. Gara-gara siapa dia? Ada beras segalanya. Gara-gara petani. Tuh, susah payah dia menanam segalanya, ditungguin. Ya, tadi tuh hama-hama dia buat pupuk-pupuk. Kalau bisa pemerintah gratisin buat petani. Buat tijarotin dan pada dagang. Ya, makanya kerjaan yang paling bagus kata Rasulullah SAW, petani dan pedagang. Buat tijaroh. Tijaroh itu orang mau dagang. Alhamdulillah mau dagang. Lagi dagang enak-enak baru dagang. Mau dagang baru enak-enak dia nggak tahu. Dia nggak tahu bahwasannya ada surat laporan dari Satpol PP. Baru dagang, dagang bakso. Dia rebaan dikit, gerwaknya diangkat. Kesianan, jangan angkat-angkat aja bro. Kesianan, itu sekali lagi rakyat Indonesia. Jangan kau sakiti, engkau juga rakyat Indonesia. Walaupun kau jadi Satpol PP, walaupun kau jadi polisi, walaupun kau jadi abri tentara segalanya, engkau rakyat Indonesia. Berbuat baiklah kepada sama-sama rakyat Indonesia. Biar nyata ini katakan wujud kemerdekaan. Kesianan dia, baru banget datang, dia nggak tahu bahwasanya sudah ada larangan dagang di sini, dia nggak tahu. Ya, baru tidur, tuh, habis domelin bininya lagi, ya, main anak-anaknya, ya, habis itu bunuh diri tukang bakso. Astagfirullahaladzim, gitu. Buat tijaroh dagang, tuh. Sekarang ada tuh orang dagang masukin, yang sebulan saya dapat 1 juta, ya kan? Dipoto dapat apa namanya? Apa Pik? Dagang tuh, dapat sumbangan dari pemerintah, apa? Bukan bako, apa tuh? Dapat dakonya dari pemerintah, alhamdulillah. Dari bansos ada yang lainnya kan gitu ya. Alhamdulillah, bersyukur kita pemerintah. Terus wasonaati lahan kerja. Ya, yang pertama petani, yang kedua pedagang, yang wasonaati. Ya, wasonaati itu lahan kerja. Ya, cari tuh. Kenapa ya banyak orang yang ribut? Kenapa ya banyak orang yang nyolong? Mungkin dia nggak kerja. Ya, harus pemimpinnya harus nih. Ya, seluruh rakyat Indonesia nggak boleh. Ya, dia itu nganggur. Harus kerja semuanya. Kita yang merdeka kok, yang nikmati negara Indonesia negara yang lain kok. Kita yang merdeka, kenapa yang nikmati negara Indonesia negara lain? Ya, kita jangan pada males, dikasih kerjaan kerja.
Kita maunya ngojek aja, ojek pangkalan. Kali no pemimpin tuh cari nih kampung ini yang kerja berapa orang? Nih kayak data samping kita nih, ya orang di sampingnya ada gedung, wajib tuh tetangga-tetangganya kerja di situ. Tak gedungnya rubuh tiba tetangga gimana? Orang mau dikasih duit, RT kasih duit udah kelar nih, dapat duit dari gedung ini, nggak boleh, duit udah habis tapi kerja untuk selamanya. Tuh gedung-gedung, di mana ada gedung, ya gedung kita jelas deh batu bara. Berapa orang kerja di batu bara, orang menteng dalam. Nah wajib, otomatis tuh yang otomatis tuh batu bara tuh ya dijagain, memang orang kampung menteng dah dalam. Ada yang kerja di situ, tuh itu namanya zolim. Tuh tetangga-tetangga yang dekat gedung wajib kerja di situ, nggak perlu lu mau kerja kagak, kerjakan di situ, itu pengangguran, kasih kerja di situ. Ya laporan pemimpin begitu. Kenapa nanti di gedungnya jatuh atau hancur, ya kan? Ya kena angin puting beliung. Tuh, ada angin puting beliung, ada angin puting. Nah, angin puting beliung kena tetangga goblok aja. Ya kan? Hancur tuh rumah tetangga tadi. Dia mau tanggung jawab. Betul kan? Oh, ya kan? Harus tuh gedung di mana-mana yang dekat tetangga-tetangganya dia bekerja akan tangga situ, jangan sampai nganggur. Yang kerja orang-orang luar semua. Wajib datangin RT-nya. RT-nya jangan buat keluarganya doang. Wah, ngomong ini buat keluarga aja. Oh, kasih duit mau duitnya doang. Ingat tetangga. Ya, biar apa tujuannya? Biar hidup rukun, damai, sejahtera. Al-Fatihah.